Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denis Farida di Pancen Apik Nggak Ate Komen Paga TV. Dan kali ini saya sedang berada di lokasi Universitas Widyagama Malang, di mana lokasi tersebut diselenggarakan vaksinasi booster Universitas Widyagama Malang yang bekerja sama dengan Projo, Kesdam 5 Brawijaya, Bank BNI, dan Main.id. Booster untuk rakyat, vaksinasi gratis untuk rakyat. Dan acara ini dipersembahkan disponsori maksud saya oleh IKA Wiga. Ya, ini semacam Ikatan Universitas Widyagama Malang yang alumni ya. Oke, di sebelah saya ini sudah ada Bapak ganteng pakai putih-putih gini. Seger sekali Pak. Wah, ini Bapak siapa, bisa diperkenalkan? Saya Zulkarnain SMH di IKA Wiga sebagai Sekjen Ikatan Alumni di kegiatan vaksinasi, beberapa kali menjadi ketua pelaksana. Namanya siapa Pak? Zulkarnain, bagus ya namanya ya. Keren banget kok. Nah, di sini Bapak sebagai ketua pelaksana, saya lihat beberapa kali selalu Bapak pegang. Nah, gimana Pak? Menurut Bapak ini ada kendala nggak? Karena ini kan termasuk lebih besar dari acara-acara kemarin. Betul, untuk yang vaksinasi booster ini kami berani mengambil kuota dosis itu sampai 10.000. Biasanya untuk ketika dosis pertama dulu kita 2.000, dosis kedua 2.500, kemudian pelaksanaan berikutnya dosis pertama itu 5.000, vaksinasi yang keempat itu 5.000 lagi. Nah, kenapa bisa berani ngambil 10.000 dengan dosis yang besar hari ini ya, dan targetnya tetap selesai sehari? Karena untuk booster itu rata-rata kan di aplikasi Peduli Lindungi kan sudah tidak bermasalah. NIK sudah terdaftar, kemudian masyarakat sudah tahu prosedurnya, kemudian sudah pengalaman semua lah, baik panitia, tenaga kesehatannya maupun peserta itu sudah tahu sehingga cepat. Ya, sehingga mulai proses masuk di screening sampai injeksi itu paling cuma sekitar nggak sampai 2 menit ya, per orang. Apalagi entry datanya cepat karena sudah dosis 1 dan dosis 2 kan sudah masuk di Peduli Lindungi. Peraturannya juga berubah ya Pak, dari 6 bulan ke 3 bulan. Ini yang membuat memang masyarakat sangat apresiasi sekali ya di sini. Saya lihat banyak sekali yang ikut. Ya, pertama ketika kami kan rencananya tanggal 26 kemarin. Waktu itu masih ketentuannya 6 bulan. Dari jaraknya 6 bulan dari ada toleransi 6 bulan, ada toleransi setengah bulan, jadi 5,5 bulan sudah bisa. Tetapi perkembangannya terakhir karena untuk mendorong ini herd immunity itu, kemudian ketentuannya dari pemerintah, kemudian 3 bulan. Dari yang semula 6 bulan 3 bulan. Begitu kemudian 3 bulan, nah, semakin banyak masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan berbondong-bondong untuk mendaftar. Hingga sekarang per pagi tadi sebelum acara dimulai itu sudah 11.000 lebih sedikit pendaftar secara online. Masih ada yang mendaftar secara on the spot ya, dan juga ada yang langsung datang dadakan itu ya. Dan mungkin banyak yang antusias karena kami juga berikan door prize berupa voucher uang tunai. Ya, untuk yang akan diundi setelah akhir acara ini. Oh, tidak diundi tapi langsung. Kami punya kriteria satu, misalnya peserta terjauh tadi ada dari Amerika. Dari New York City, lahir di New York City, kemudian ada tinggalnya di Boston, tapi sedang ngambil studi di Malang. Itu peserta terjauh, itu kami berikan door prize. Nanti ada pendaftar juga dari Italia, ya, dari Italia tapi belum hadir, ya, tapi kemarin konfirmasi karena khusus di Italia hanya mengakui yang Moderna. Jadi yang dekat-dekat seperti saya nggak dapat ya Pak? Kalau sudah dekat sampean dapat dari saya nanti. Oke, baik kalau gitu. Jadi gini Bapak, di sini kan ada beberapa yang harus diterapkan. Salah satunya adalah jaga jarak. Nah, bagaimana ini? Seperti hal yang kita lihat di sini kan ada banyak sekali orang. Bagaimana Bapak menanganinya? Ya, untuk menerapkan protokol kesehatan tetap kita taati, kita laksanakan. Salah satunya untuk mengurangi kerumunan, maka peserta kita bagi dalam beberapa sesi. Peserta kita himbau untuk hadir sesuai dengan sesinya, tetapi dalam kenyataannya kan masyarakat itu antusias sekali. Tetap pakai masker tetap, kemudian jaga jarak, kerumunan tetap kita kurangi, tetapi dalam kondisi seperti ini ada beberapa yang karena ingin lebih dulu sehingga
kemudian ada yang berjubel. Tapi itu bisa dikendalikan oleh panitia. Kita bagi antrian di lantai 5 dan antrian di lantai 1. Sehingga dipecah di beberapa tempat dan sekalipun antri, insya Allah tidak berdiri dan kepanasan. Jadi kita di sini tidak menutup kemungkinan untuk sampai malam gitu ya Pak? Karena kan ini ada yang langsung on the spot dan langsung datang seperti yang Bapak katakan. Prinsip kami jangan pulang sebelum usai, kan ya. Selama masih stok vaksin masih tersedia, tenaga kesehatan insya Allah siap. Ya, ini banyak dari TNI ya. Kemudian panitia siap melayani sekiranya ada, sekalipun itu sampai malam. Karena masyarakat antusias karena ini di hari libur, tidak mengganggu jam kerja, kan ya. Sekaligus katanya peserta tempatnya juga meskipun lama nunggu, ya tempatnya full AC dan tidak kepanasan. Ya, alhamdulillah, kan ya. Oke, yang tak kalah menarik ya pemirsa, pasti penasaran kendala seperti apa yang Bapak alami yang benar-benar berkesan, yang mungkin rekan-rekan di luar sana yang ingin mungkin melakukan seperti ini ya, kerjasama mungkin ya, vaksinasi booster di luar sana. Kendala apa sih Pak yang Bapak itu benar-benar melekat gitu? Ya. Pertama kan sekalipun itu vaksin itu gratis, semboyan kami vaksin untuk rakyat, vaksin gratis untuk rakyat. Memang untuk masyarakat yang peserta vaksin kan gratis, tapi semuanya kan butuh biaya. Butuh biaya. Biaya misalnya sewa peralatan, kemudian mendatangkan vaksinnya itu kan juga butuh biaya. Tetapi kepada masyarakat kita tidak boleh narik biaya. Maka kita salah satu kesulitannya mencari rekan untuk menjadi sponsor. Alhamdulillah kami akhirnya menawarkan ada 2 BUMN yang mensupport, yaitu Bank BNI melalui program BNI Berbagi itu sama min.id. Dua-duanya ini adalah BUMN. Itu yang kemudian mensupport, sekaligus juga ada dari Ikatan Alumni. Ya. Dari Ikatan Alumni yang mensupport ini. Ya, kendala lainnya selain persoalan pendanaan kan terkait dengan waktu. Setting waktu ini kan akhirnya sempat ditunda karena banyak masyarakat ngejar vaksin itu sebelum puasa. Kemudian awal-awal kami mencari peserta itu agak susah, ya, lambat perkembangan peserta karena merasa cukup kemana-mana cukup vaksin 2 kan, misalnya ke tempat publik scan sudah vaksin 2 kali aman, itu sehingga ya sudah nggak perlu booster lah ya, apalagi kemudian katanya dengar-dengar efeknya meriang dan macam-macam. Kemudian setelah pemerintah kemudian dengan jaringan internasional menetapkan bahwa syarat untuk keluar negeri harus vaksin booster, masyarakat berbondong-bondong. Mereka yang mau umroh, apalagi umroh di negara tujuan kan sekarang sudah tidak mempersyaratkan karantina dan macam-macam. Tapi pemerintah Indonesia untuk bisa keluar negeri ya harus bukan karantina lagi tapi harus booster. Harus vaksin booster. Mau umroh, misalnya Ramadan ini mau ke tanah suci, kalau belum vaksin booster tidak bisa berangkat. Nah, maka kemudian sejak itu fluktuasi ya dari peserta animonya setiap hari itu sampai ribuan, ya, ribuan. Dalam sehari itu sampai 1000 dalam sehari. Ya, dan mulai dari sejak seminggu yang lalu itu langsung yang semula 4000 langsung begitu cepat mencapai 10.000. Begitu. Ini live streaming juga nggak Pak di sosmednya IKA Wiga atau mungkin Universitas Widya Agama Malang? Ada beberapa teman di sosmednya IKA Wiga dan juga di channel YouTube ya, tapi sepotong-sepotong ya, karena kalau di pagi sampai sore itu kan nanti boring juga ya yang melihatnya. Oke, baik. Bertahap ya Pak ya. Oke. Yang terakhir ini yang nggak kalah menarik, gimana Pak pesan dan juga harapan Bapak atas kegiatan yang Bapak pimpin ini? Ya, mudah-mudahan ini pertama harapan panitia tentu mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih juga ini didukung oleh Pagak TV ya. Pancen api gak ate komen. Diulang Pak, Pagak TV. Pancen api gak ate komen. Ya, mantap ya. Jadi dengan didukung ini harapannya juga masyarakat juga semakin sadar untuk vaksinasi ini. Jadi dengan semakin dipublikasikan oleh media Pagak TV ini, harapannya masyarakat semakin sadar bahwa herd immunity ini itu untuk mendukung ketahanan nasional dalam sektor kesehatan ini bisa terwujud. Berikutnya adalah kami juga mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong untuk vaksin. Ini bukan hanya diniati untuk bisa ke mall, bisa ke tempat tertentu, tetapi adalah untuk jaga kesehatan. Bahwa kesehatan kita itu adalah untuk kesehatan masyarakat juga sekitar. Kalau kita sama-sama sehat, negara sehat, kita akan aktivitas normal kembali
dan insya Allah ekonomi akan pulih kembali. Itu tadi adalah wawancara dengan Ketua Panitia Bapak Zulkarnain, di mana memang harapan yang sangat besar kita bisa lakukan, apalagi ini adalah sebelum bulan puasa ya, tinggal tunggu hari-hari saja. Baik, terima kasih ya Pak ya. Ya, saya Denis Farida pamit undur diri. Pagat TV Pancen Apik Enggak Atik Komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.